silakan duduk. Ya. Ini Iya. pada kesempatan ini Iya. Bu Rega akan menjadi coach ya? Iya Bu, benar sekali. Terus kira-kira apa persiapan Ibu? Jadi gini Bu, dalam praktik coaching ini tentu saya sudah menyiapkan tentunya alur tirta ya. Nanti saya akan menyiapkan kunci saya akan menggunakan alur tirta dalam coaching nanti. Kemudian saya juga akan merumuskan di alur tirta itu ada merumuskan tujuan, kemudian nanti ada identifikasi masalah tentunya ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah nanti ini saya jadikan acuan Bu untuk melakukan coaching nanti dengan kunci saya seperti itu. Baik Bu. Kemudian untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensinya, jadi di coaching itu kan ada 3 ya Bu ya kompetensinya. Yang pertama itu kesadaran diri penuh, kemudian kita mendengarkan secara aktif, dan nanti juga ada pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Iya, dari ketiga kompetensi tersebut, Iya. secara spesifik mana yang Ibu tekankan untuk nanti diobservasi itu? Nanti jadi dari ketiga kompetensi tadi coaching yang akan saya kembangkan itu saya akan mengembangkan lebih spesifik ke kesadaran penuh Bu. Jadi dalam fokus ini nanti saya akan memecahkan fokus pada pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu saya akan menatap kunci saya seperti itu, dan saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching dengan kunci saya seperti itu Bu. Oke, baik, kalau begitu semuanya setelah saya catat. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan coachingnya? Kebetulan hari ini Bu, saya hari sudah janjian ini. sih dengan kunci saya, mungkin sebentar lagi datang. Seperti itu. Kemudian Assalamualaikum Ibu Nur, Ibu Rega. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini Bu kunci saya yang. Bagaimana kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah sehat. Bu Rega sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Agung gimana kabarnya? Mas Agung. Alhamdulillah saya sehat. Nah, ini katanya Bu Rega sama Mas Agung mau melaksanakan coaching ya? Iya Ibu. Iya. Rencananya hari ini akan dilaksanakan coaching. Oke. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar kegiatan coachingnya. Baik, Monggo Bu. silahkan. Oke, saya mulai sekarang ya berarti Boleh, ya Bu ya silakan. coachingnya. Baik Pak Agung, bisa dimulai dengan sekarang. Bisa Ibu? Oke. Kira-kira apa ini Pak Agung yang akan Pak Agung ceritakan, yang ingin diceritakan pada obrolan kali ini? Sebenarnya yang ingin saya obrolkan hari ini ya semoga bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu. Iya. Saya ada permasalahan dalam pembelajaran Ibu. Iya. Berarti dalam pembelajaran saya khususnya di mata pelajaran matematika itu terdapat sebuah kesulitan. Anak-anak itu tidak antusias dalam belajar Ibu. Oke. Jadi ketidakantusiasan itu menyebabkan nilai anak itu jadi berkurang. Jadi saya pusing sekali dalam hal membangkitkan antusias anak. Oke, jadi begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Agung sendiri nih, bagaimana itu hal tersebut itu bisa membuat Pak Agung itu merasa bahwa murid Pak Agung itu kurang antusias dan sulit atau tidak tertarik dengan pembelajaran matematika ya tadi ya? Matematika Ibu. Iya. Kalau saya lihat lebih dalam, sepertinya anak-anak itu kesulitan karena merasa bahwa pelajaran matematika itu sulit. Iya. Karena mungkin ada banyak rumusnya, penyelesaiannya. Jadi anak-anak itu sudah memandang bahwa matematika itu tidak menyenangkan, harus banyak berpikir dan menyebabkan anak tidak antusias Ibu. Oke, berarti anak kurang berminat gitu ya dengan Kurang berminat. pembelajaran. Oke. Terus adakah pola tertentu atau situasi khusus tertentu yang membuat mereka itu kehilangan minat tersebut, Pak Agung? Polanya adalah anak-anak kalau sudah mengerjakan soal Ibu, Iya. kemudian soal itu membutuhkan pemikiran yang berkelanjutan, anak-anak itu pasti langsung tidak mau belajar lagi. Mereka akan antusiasnya berkurang dan jelas menyebabkan mereka jadi tidak mau belajar matematika lagi. Oke, berarti kalau saya tangkap ini ya, karena mereka merasa sulit, terus matematika membingungkan karena banyak rumusnya seperti itu ya. Betul sekali Ibu. Gitu. Jadi gini, saya paham Pak Agung. Lalu bagaimana jika kita melihat hal tersebut itu kita jadikan peluang nanti untuk menciptakan
kira-kira pendekatan yang lebih menarik dan relevan bagi murid seperti itu. Bagaimana itu? Kalau saya lihat dari anak-anak Ibu, mereka sebenarnya itu ya punya kegemaran masing-masing. Iya. Mereka ada yang suka berkegiatan fisik, Iya. mereka ada yang suka berkegiatan yang berhubungan dengan berhitung sebenarnya Iya. ada. Hanya saja mereka kayak belum bisa menggabungkannya di pelajaran matematika. Jadi saya juga jadi berpikir Ibu, Iya. kayaknya bagus juga kalau ada pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan minat dan kesukaan anak. Nah, iya. Tadi kan Pak Agung kan cerita kan minatnya kan kurang gitu ya. Nah, Betul. itu bisa jadi. Lalu apa nih minat khusus mereka, misal di luar kelas itu seperti apa? Mungkin itu bisa kita kaitkan mungkin dengan sesuatu yang mereka sukai dengan pembelajaran matematika seperti itu, dikaitkan dengan Wah, apa? itu gitu. ide yang bagus Ibu. Iya. Jadi nanti bisa saja saya melakukan sebuah pendekatan untuk melihat apa sih minat anak yang bisa dihubungkan ke matematika. Tapi kalau saya lihat lebih dalam, Iya. kemarin saya sudah melihat ternyata ada anak yang suka menghitung tapi dengan gerakan Ibu. Oh, Jadi iya, contoh iya, ketika iya, saya iya. tanya, anak-anak tolong dong Bapak hitungkan luas atau keliling dari lapangan Iya. bulu tangkis. Nah, Iya, seperti dia itu bukannya ambil meteran seperti teman-teman yang lain, tapi dia malah menghitung dengan menggunakan kakinya, berhitung baru dia nanti seperti itu ya. kalkulasikan dengan hitungan dari meteran. Wah, saya lihat ternyata anak ini dia bisa belajar melalui gerakan. Ada anak lain yang juga gerakannya menggunakan tarian juga Ibu. Jadi mereka menari dihitung dengan jumlah waktunya sehingga dia bisa menghitung waktu lamanya waktu. Jadi menurut saya dia bisa belajar matematika dengan kegemarannya masing-masing. Wah, saya sependapat itu Pak Agung. Jadi kita bisa menciptakan pembelajaran itu yang mereka anggap itu relevan dengan minat mereka gitu ya. Betul Berarti sekali, ya. Bu. Iya, oke. Nah, mudah-mudahan itu dapat membantu ya meningkatkan antusiasme murid Pak Agung ya dalam Iya. pembelajaran ya. Nah, lalu apa nih rencana Pak Agung selanjutnya? Kalau rencana saya Ibu, karena tadi sudah mendapat beberapa anak ya Iya, yang iya. ternyata dia punya kegemaran kegiatan fisik yang bisa Iya, dihubungkan iya. ke matematika. Nah, tugas saya berikutnya yang tadi sudah Ibu bangkitkan, saya Iya. jadi lebih bersemangat lagi Ibu. Iya. Saya jadi ingin memetakan anak-anak Iya. yang lain di mana dia kegemarannya, Iya. minatnya yang nanti bisa membangkitkan belajar antusias mereka di pelajaran matematika. Wow. Mungkin dia sukanya di seni, saya akan hubungkan ke kesenian. Mungkin Iya, dia sukanya dalam bidang berhitung ataupun hitung yang lain, ini saya hubungkan lagi Bu. Jadi nanti akan buat sebuah rencana, Iya. saya petakan melalui mungkin dengan kegiatan bermain Iya. ataupun mungkin form-form yang lain, agar anak itu minatnya, bakatnya yang berhubungan dengan matematika yang bisa saya bangkitkan dapat terpetakan dengan baik Ibu. Oke, bagus sekali rencananya Pak Agung. Terima kasih, Bu. Mantap sekali ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak Agung ya. Iya. Nah, lalu dari langkah Pak Agung tadi itu bagaimana nih sekarang perasaan Pak Agung? Tadi waktu sebelum saya datang, saya Iya. masih berpikir mungkin ini salahnya anak Ibu. Iya, Salahnya iya. anak, kenapa? Anak kok tidak gemar dengan matematika. Tapi setelah saya berbicara dan ngobrol dengan Ibu, saya jadi tahu ternyata anak itu harus kita cari kegemarannya. Iya. Saya jadi lebih bisa tahu bahwa kita guru itu yang harus mengerti anak, bukan anak yang mengerti pelajaran atau kita. Itu tadi berkat saran ataupun arahan dari Ibu, tuntunan Ibu, sehingga saya harus mencari kegemaran dan minat anak. Itu membuat saya lebih bersemangat untuk Iya, mengajar iya, dan iya. juga bersemangat untuk mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran yang antusias untuk anak. Wah, Terima kasih. hebat sekali Pak Agung. Senang sekali saya bisa membantu. Nah, jadi benar ya Pak Agung ya. Kita itu selalu dapat menemukan cara untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik untuk peserta didik seperti itu ya. Jadi jangan ragu nanti Pak Agung untuk berbagi hasilnya nanti. Saya tunggu ya Pak Agung ya. Iya Ibu, nanti kalau sudah saya laksanakan dan saya punya firasat ataupun punya pandangan yang baik tentang hal tersebut, ini pasti akan bisa membuat anak menjadi bisa lebih antusias dalam belajar. Oke. Terima kasih Bu Rega atas tuntunannya dan coachingnya, membuat saya menjadi lebih terbuka dalam hal belajar dan terbuka dalam hal untuk mengajar lagi. Oke, terima kasih sama-sama Pak Agung ya. Gimana Bu Nur? Nih Bu Rega, tadi sudah melaksanakan coaching, bagaimana hasilnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu.
tadi coach saya ya Pak Agung ya sudah menemukan solusinya atas permasalahan yang Pak Agung hadapi seperti itu. Oke, alhamdulillah nih Bu Rega. Ya. Kalau begitu langsung kita bahas mengenai analisis dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Rega tadi, Iya. yaitu terkait dengan ketercapaian kompetensi ya Bu, Iya, yang iya. sudah disampaikan oleh Bu Rega Iya. yang di awal tadi. Iya. Jadi apa yang sudah Ibu Rega lakukan untuk mencapai kompetensi dari indikator yang sudah disebutkan Bu Rega tadi? Oke, tadi saya sudah mengembangkan tentunya kompetensi kehadiran penuh ya Pak Agung ya. Saya sudah mendengarkan Pak Agung, kemudian saya juga tadi fokus pada solusi ya Pak Agung ya. Nah, lalu juga saya tidak melakukan aktivitas lain ya selain coaching dengan coach saya seperti itu. Oke. Baik Bu Rega, memang saya tadi juga melihat bahwasanya tadi Bu Rega juga sudah melakukan semua seperti apa yang Bu Rega katakan tadi, Iya. juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Iya. Kemudian tadi juga Bu Rega sudah melaksanakan coaching dengan baik sekali menurut saya. Oke, terima kasih Bu Nur. Setelah menyampaikan penilaian saya di kegiatan coaching saya seperti itu. Iya, sama-sama Ibu. Kemudian kira-kira rencana Bu Rega ini kompetensi mana yang akan dikembangkan? Kalau langkah berikutnya atau kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mungkin saya akan mengembangkan di pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Oke, Bu Rega ngomong-ngomong kira-kira kapan Ibu Rega akan mencari referensinya? Kalau boleh itu kira-kira mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ini Bu, seperti itu. Oke. Kira-kira kapan lagi Ibu melakukan coaching untuk menindaklanjuti hasil yang ini? Mungkin kalau ada teman yang ingin di-coaching, saya akan bersedia Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Rega. Mudah-mudahan akan berjalan lancar dan Bu Rega menjadi coach yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lain kali nih Bu. Iya, terima kasih. Selamat Bu Nur. siang. Ya. Siang. Oke, saya permisi juga ya Ibu Oh, iya, Rega. Terima terima kasih kasih. atas arahannya. Saya Iya. pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Agung. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Monggo Oke. silahkan duduk. Iya, terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama Bapak. Sehat ya Bu hari ini ya Bu? Alhamdulillah saya sehat Oke. Bapak. Pada kesempatan ini Bu, Oke. saya mendengar Ibu akan mengadakan sesi coaching ya Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira persiapan dari Bu Nur bagaimana? Oh iya Pak, gini. Jadi dalam praktek coaching nanti saya lakukan nanti saya akan menggunakan metode alur tirta Bapak. Jadi Oke. diantaranya adalah merumuskan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan ini akan saya lakukan dan akan saya jadikan acuan alur tirtanya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, Oke. untuk sesi coaching yang akan Bu Nur lakukan hari ini, Ya. dari kompetensi itu apa yang ingin Bu Nur kembangkan dari coachingnya itu? Oke, untuk kompetensi coaching kali ini sebenarnya ada beberapa diantaranya adalah dengan kehadiran penuh Bapak. Jadi nanti Oke. saya juga mendengarkan aktif serta melakukan pertanyaan berbobot juga Pak. Oke, ada 3 ya Bu. Iya, Oke, betul dari ketiga sekali. itu yang akan nanti Ibu secara spesifik Ya, tekankan kepada coach saat observasi yang mana Ibu? ya, jadi nanti akan saya spesifik lagi pada indikator kehadiran penuh Bapak. Jadi nanti saya akan berusaha untuk fokus kepada coach saya, bahwa saya ada untuk mendengarkan cerita coach saya, kemudian saya akan menatap coach saya
Dan ketiga, saya juga tidak akan melakukan aktivitas lain selain saya mendengarkan secara penuh pada coach saya, Bapak. Oke, menarik sekali ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Jadi tertarik sekali saya Ibu tentang kegiatan coaching dari Ibu Nur. Kira-kira kapan itu Bu dilaksanakannya? Oh iya, kebetulan hari ini saya juga ada janjian dengan coach saya, Bapak. Oke. Iya. Oh itu Bu Oh, mereka sudah iya. datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Rega? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Bu Nur. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya. Silakan duduk, Bapak. Iya Ibu. Jadi Bu Nur, boleh minta waktunya sebentar? oh boleh Ibu, silahkan. Jadi Iya. saya kemarin kita sudah janjian ya Bu, katanya Iya, Ibu mau benar sekali. ada kegiatan coaching dengan saya. Iya. Kira-kira ada apa ya Bu, kalau boleh saya tahu? Gini Bu Nur, saya ingin diskusi sebentar Bu, gini Oh, iya. tentang apa yang sedang saya pikirkan biar saya lebih plong seperti itu Bu. Oh oke, jadi baik Ibu Rega, apa ini yang akan kita diskusikan untuk kali ini? Jadi gini nih Bu, Oke. saya kan mengajar di sekolah ini kan sudah lama. Oke. Tapi kok ya saya merasa dalam pembelajaran itu nggak ada variasinya seperti itu. Jadi murid itu kurang kreatif gitu Bu, nggak gitu ada ya. inisiatif. Jadi mereka itu cenderung mengikuti apa yang saya perintahkan saja Oh, seperti seperti itu Bu. itu. Jadi intinya Oke. mereka itu pakem sama apa yang saya perintahkan Gitu ya, seperti Bu? itu. Oh, oke. Terus hal ini menjadi tantangan buat Ibu tentunya ya Bu, buat Ibu Rega sendiri. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Iya. bagaimana keadaan yang terjadi di dalam kelas selama ini Bu? Jadi selama ini itu murid itu tampaknya tidak ingin mengambil resiko gitu Bu, atau mencoba hal-hal baru. Oke. Nah, saat saya memberikan tugas yang kreatif seperti itu, sebagian besar dari mereka itu lebih memilih untuk mengikuti apa yang sudah ada seperti itu. Bahkan Bu, menggambar pun Iya. itu mereka itu memilih menjiplak daripada mencoba menggambar sendiri apapun. kreativitasnya Iya, ya. apapun Oh, hasilnya iya. seperti itu. Oke, berarti apa nih Bu Rega untuk mengetahui alasan dibalik semua itu yang murid Ibu lakukan? Mungkin ya Bu, saya Ya. pikir itu mungkin karena mereka takut salah kali ya Bu ya, atau khawatir tentang penilaian teman-temannya pada diri mereka seperti itu. Berarti Bu. mereka seakan-akan tidak percaya diri ya Bu ya? Iya, betul Oke, sekali. nah, bagaimana Bu. jika kita melihat ini sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk membantu mereka merasa lebih nyaman mengambil risiko dan Iya. menjadi lebih kreatif lagi Bu? Wah, ya benar sekali itu ya Bu ya. Tapi bagaimana Bu, saya bisa melibatkan murid-murid itu tanpa membuat mereka merasa terancam atau nanti nilainya jelek, nanti aku salah seperti ini. Itu gimana ya Bu ya? Oke, mari kita temukan cara bagaimana Iya. untuk menciptakan lingkungan di mana kesalahan dianggap sebagai dari proses belajar ya Bu. Iya. Jadi dan memberikan mereka kebebasan untuk mencoba ide-ide tanpa takut dievaluasi Ibu. Oh iya ya gitu ya Bu ya. Ya. Mungkin saya bisa memberikan proyek-proyek kecil kali ya Bu ya. Oh ya. Jadi di mana mereka itu bisa mengeksplorasi ide-ide mereka tanpa ada tekanan nilai kali ya. Saya juga bisa membuat proyek-proyek eksperimen apa gitu dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa ada batasan ide-ide dan memastikan penilaian berfokus pada proses, jadi bukan pada nilai. Oh, Jadi mereka iya, tidak iya, iya. khawatir nanti nilainya jelek seperti ini gitu ya Bu ya. Oh ya, bagus sekali itu berarti Bu. Saya sependapat sama Ibu tadi yang sudah Ibu utarakan. Jadi kita itu bisa menjadi langkah positif menuju Iya. mengembangkan kreativitas dan juga inisiatif dari siswa itu sendiri. Iya. Kemudian lalu apa nih yang akan Ibu Rega lakukan untuk selanjutnya? Tentu saya nanti akan berdiskusi dulu ya Bu ya dengan Iya. murid, kemudian mengenai proyek-proyek apa gitu. Iya. Dan menjelaskan tujuan serta harapan yang ingin dicapai seperti itu ya dari proyek yang akan dikerjakan. Nah, saya nanti juga akan memastikan bahwa siswa-siswa nanti memahami Bu, jika penilaian itu yang didapat nanti melalui proses bukan sekedar hasil saja seperti itu. Betul. Nanti saya juga akan memberikan contoh-contoh eksperimen yang menarik seperti itulah Iya. dan membentuk kelompok kecil ya tentunya
saya juga akan memberikan mereka mengembangkan atau membiarkan mereka mengembangkan eksperimen dengan tentunya pemantauan dari saya dan bimbingan seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat sekali itu Ibu. Jadi bagus sekali rencananya. Kira-kira kapan itu Bu akan bisa Ibu lakukan, dan dukungan dari siapa saja yang Ibu perlukan? Kira-kira secepatnya ya Bu ya, saya akan menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek ini ya Bu, dan tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dan saya juga membutuhkan sarpras juga ya Bu, tentunya Iya, laptop, kemudian sumber belajar yang lain tentunya Bu. Iya, Seperti luar itu. biasa sekali persiapan dari Bu Rega dengan perencanaan yang akan dilakukan. Nah, dari diskusi ini, kali ini gimana nih perasaan Bu Rega sekarang? Rasanya sudah lega Bu, saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan, saya tidak galau lagi nih. Gitu Oke. Bu. Alhamdulillah, semoga rencana yang Ibu Iya. Rega sampaikan tadi dapat terlaksana Iya. dengan lancar ya Bu. Iya, amin. Dan tujuan amin. pembelajaran tercapai dengan baik. Oke, terima kasih ya Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Saya tak kembali lagi, Oke. ada acara seperti itu. Oke, Ya. oke. Monggo Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tidak terasa ya Bu Nur sudah melakukan sesi coachingnya Ibu. Ya. Ibu Nur tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Tadi saya sudah melihat, tapi saya ingin mendengar dari Ibu hasilnya bagaimana. Oke Pak, Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu langsung saja Ibu kita Oke. bahas analisisnya Ibu tadi yang Oke. sudah Ibu laksanakan, yaitu terkait dengan ketercapaian kompetensinya. Menurut Ibu Oke. yang sudah tercapai itu apa saja Ibu? Dari kompetensi yang indikator yang sudah tadi Ibu Nur laksanakan pada sesi coaching. Oke, baik Pak. Jadi tadi kan saya sudah itu ya Pak, ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu kesadaran penuh. Dan tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya, dan juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang coach saya bicarakan. Kemudian saya menatap coach saya Pak, dan saya juga tidak melakukan hal lain. Saya fokus hanya untuk hadir untuk coach saya. Oke, ya tadi saya juga menyaksikan Ibu dengan penuh perhatian menatap kepada Bu Rega, perhatian penuh dengan segala ceritanya. Ya. Dan juga tadi juga melihat bahwa Ibu Nur juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Siap, Itu sangat Bapak. bagus sekali. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menyampaikan penilaian atas kegiatan coach saya. Ya sama-sama Ibu. Ya. Ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan Ibu, Oke. bahwa tadi kompetensi yang Ibu kembangkan terhadap coach Ibu apa Ibu? Oh ya, ini Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke. Untuk selanjutnya langkah-langkah apa Bu yang ingin Ibu lakukan agar dapat memberikan pertanyaan yang berbobot? Oh, jadi gini Pak, nanti saya akan merefleksikan diri saya apa yang kurang gitu Pak. Kemudian saya akan memperbaiki kekurangan saya, kemudian mencari referensi yang dapat mendukung kegiatan coaching saya dengan baik. Kira-kira kapan Ibu mau mencari referensi itu? Oh iya Pak, untuk mencari referensi ini sesegera mungkin ya Pak akan saya laksanakan. Oke. Bagus sekali Ibu. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira kapan waktunya Ibu Nur akan melaksanakan kegiatan coaching lagi? Oke Bapak, jadi insya Allah nanti kalau ada rekan sejawat lagi yang menginginkan kegiatan coaching, nanti mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini Bapak. Oke. Terima kasih Ibu atas kegiatannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu yang ke depan akan berjalan Oke, lancar dan amin. Ibu akan berkembang menjadi seorang coach yang baik. Amin, terima Seperti kasih itu. Bapak atas Oke. sarannya. Gitu ya, Bu, dan saya ada masukannya. Oke, kegiatan Bapak. lagi. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Bapak. Ibu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Rega. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bu. kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu. Oke. Nah,
pada kesempatan kali ini nanti Pak Agung akan melakukan coaching deh, praktik coaching ya. Nggih. Hari Itu. ini saya akan melakukan coaching Ibu. Iya, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Agung siapkan? Untuk praktek coaching Iya. hari ini yang sudah saya siapkan adalah pertama merumuskan tujuan Ibu. Iya. Nggih. Ini semuanya alurnya saya menggunakan alur Tirta. Nggih. Yang mana yang pertama adalah merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Itu akan saya jadikan acuan Bu dalam sesi coaching hari ini. Oke, baik sekali. Nah, lalu kemudian di coaching nanti itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Agung kembangkan? Di sesi hari ini Bu, Iya. ada 3 yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Iya. yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang Oke. ketiga adalah melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali. Nah, untuk kompetensi coaching ini kan tadi ada beberapa ya. Ada Oke. kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu dari ketiga kompetensi tersebut itu yang spesifik itu yang mana yang ingin Pak Agung tekankan dalam coaching hari ini? Dari 3 aspek itu Ibu, Iya. yang akan saya tekankan adalah yang pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh, saya oke. tidak akan melakukan kegiatan apapun, saya akan Oke. mendengarkan, mencerna, dan mencoba memahami apa yang coach saya sedang rasakan Ibu. Oke. Sehingga nanti saya bisa menuntun ataupun memberikan sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan dari coach saya. Oke, baik sekali. Semua sudah saya catat ya Pak Agung ya. Oke, Nah, Ibu. kemudian kapan nih akan melaksanakan coaching Pak Agung? Kebetulan sekali saya sudah ada janji dengan coach saya hari ini Bu. Mungkin sebentar lagi hari beliau ini. akan hadir. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Nur. Silahkan duduk Iya. Ibu. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya Bu Nur? Oh, alhamdulillah baik. Oke. Begini Bapak, yang sudah saya bicarakan kemarin, Oke. ini kan minta waktunya sebentar ya Bapak. Silahkan Ibu, Saya silahkan. Ingin berbincang-bincang ini Bapak tentang pembelajaran yang saya anggap saya kayaknya merasa gimana gitu ya Pak ya. Oke. Begini lah Pak, saya ingin berdiskusi sebentar dengan Bapak tentang murid saya yang kurang antusias dalam pembelajaran senam ritmik Bapak. Oh, begitu nggih Bu nggih. Oke. Jadi ini tantangan bagi Ibu nggih. Nggih. Mengapa Bu Nur kok merasa mereka kurang antusias Ibu? Karena saya lihat murid-murid itu terlihat bosan Bapak. Oke, Dan bosan. kurang tertarik dalam senam ritmik itu terutama pada siswa laki-laki Bapak. Oh, siswa laki-laki ya Bu. Iya betul sekali. Menurut Ibu, apakah Ibu mengetahui alasan dari ketidakantusiasan anak-anak itu Ibu? Jadi saya pikir gini Bapak, mungkin mereka menganggap senam ritmik itu lebih cocok untuk hanya untuk anak perempuan Bapak. Berarti yang siswa laki-laki Iya. berpikir bahwa senam ritmik itu hanya untuk perempuan Iya, gitu. iya betul. Oke, kalau asumsi itu menurut Ibu adalah seperti itu, bagaimana jika kita mencari cara Ibu agar senam ritmik menjadi lebih menarik bagi mereka? Oh, iya. Mungkin dengan mengaitkan dengan sesuatu yang mereka sukai atau mereka minati, bagaimana Ibu? Betul Bapak, ide bagus sekali itu. Jadi saya harus berpikir tentang cara mengintegrasikan elemen yang lebih menarik lagi bagi mereka ya Pak ya. Betul sekali. Oh iya. Lalu apa yang menurut Ibu sebenarnya anak laki-laki mau itu menurut Ibu bagaimana? Kalau anak laki-laki itu kan identik dengan suka sepak bola ya Pak Suka ya. sepak bola, betul. Iya, terus kemudian kalau saya integrasikan dengan sepak bola, kemudian kalau ada lagi saya akan mendatangkan guru tamu juga ya Pak. Guru tamu, iya iya. Jadi kan ada di sekolah saya itu ada yang menguasai juga untuk senam. Kemudian bisa juga saya dengan melakukan pemilihan lagunya Bapak. Jadi nanti lagunya bisa dengan lagu yang lebih kekinian tapi sesuai dengan karakter anak itu sendiri. Bagus, iya iya. Oke. Menurut Ibu, kalau dari yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa diintegrasikan, digabungkan dari elemen-elemen tadi yang dari sepak bola ataukah malah dari game sehingga anak-anak itu menjadi lebih
suka terhadap senam ritmik itu. Oh ya, bagus itu Pak. Menarik sekali menurut saya. Jadi bagaimana saya bisa memasukkan elemen tersebut tanpa menghilangkan esensi senam ritmik ya Pak ya? Iya, betul sekali Oh Ibu. iya. Kalau menurut Ibu Nur, apakah Oke. gerakan-gerakan yang ada dalam olahraga lain selain yang ada di senam ritmik itu bisa diintegrasikan dalam senam ritmik? Oh iya, tentu saja ada Bapak. Jadi saya yang nanti akan saya lakukan berarti gerakan senam ritmik itu kan ada musiknya ya Pak. Nanti Betul. berarti gerakannya bisa saya lakukan dengan gerak dasar dari sepak bola Bapak. Itu kan ada menendang ya Pak ya. Jadi bisa gerakan menendang tapi dilakukan berkali-kali dengan gantian seperti itu Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Bagus sekali Bu, menarik sekali. Iya. Saya jadi tertarik sekali ingin melihat bagaimana rencana aksinya Ibu. Kalau menurut Ibu rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa Ibu untuk menjadi solusi dari apa yang Ibu rasa sebagai permasalahan ini? Jadi saya akan mendatangkan guru tamu Bapak. Guru tamu, betul. Kemudian saya juga akan mengganti musiknya, Iya. jadi lebih kekinian sesuai dengan karakter anak. Kemudian satu lagi bisa juga dengan teman sejawat. Jadi nanti kira-kira mana yang lebih sesuai dengan anak, nanti saya terapkan. Yang cocok itu yang mana, seperti itu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Saya akan lakukan secepatnya Bapak. Nanti kan ini sudah mau tes ya Pak ya. Nanti kurang lebih 2 minggu lagi Pak. Nanti saya juga akan mempersiapkan bagaimana mempersiapkan PPT juga, kemudian berkolaborasi dengan guru tamu seperti itu Bapak. Bagus sekali Ibu, menarik sekali. Saya jadi tidak sabar ingin melihat kegiatan yang Ibu Siap, lakukan Bapak. itu. Oke, terima Semoga kasih. diberi kelancaran ya Ibu. Amin, terima kasih Bapak. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah saya merasa plong sekali Bapak. Saya bisa bercerita dengan Bapak dan saya juga menemukan solusi dan ide-ide dari apa yang saya hadapi sekarang. Alhamdulillah sudah ada jalan keluarnya seperti itu Bapak. Saya menunggu kabar baiknya terhadap Oke, permasalahan terima yang Ibu kasih. sudah bisa selesaikan ya Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kebetulan saya juga ada kegiatan lain Bapak. Saya undur diri dulu ya Pak. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Sehat-sehat untuk Bapak semuanya. Saya pamit dulu ya Pak. Oh iya Ibu. Oke, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik sekali. Tadi Pak Agung sudah melaksanakan coaching ya? Sudah Ibu. Iya, lalu bagaimana Pak hasilnya Pak? Alhamdulillah Iya. Koci sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya bahas mengenai analisis dari apa yang sudah dilaksanakan Pak Agung tadi terkait dengan kompetensi atau ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Pak Agung di awal tadi ya. Iya, Ya. Ibu. Jadi apa ini yang sudah Pak Agung lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Agung sebutkan tadi? Tadi seperti yang sudah terlihat Ibu bahwa Iya. saya mengembangkan kompetensi saya itu sebagai kesadaran penuh. Iya. Saya memandang Ibu Nur dengan Iya. sepenuh hati. Saya mendengarkan ceritanya, Iya. mencoba memposisikan diri seperti Ibu Nur, mencoba mencari alternatif-alternatif yang bisa saya arahkan Ibu Nur ke alternatif Oke. tersebut sehingga saya menjadi lebih fokus kepada Oke, coach oke. saya dan coach saya bisa mendapatkan alternatif permecahan permasalahan yang beliau butuhkan. Oke, baik sekali Pak Agung. Tadi saya juga sudah melihat ya bahwasanya tadi Pak Agung sudah melakukan semua seperti apa yang Pak Agung katakan. Ditambah tadi juga Pak Agung juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam coaching tadi. Seperti itu. Terima kasih Ibu Iya. atas penyampaian penilaiannya terhadap kegiatan coaching saya. Iya, sama-sama Pak Agung. Nah, kemudian nih kira-kira apa nih rencana Pak Agung dan kompetensi mana yang akan dikembangkan lagi nih oleh Pak Agung? Kalau saya merasa Ibu bahwa kompetensi yang harus saya kembangkan lagi Iya. itu adalah kompetensi dalam hal menyampaikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Agung supaya bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot? Yang pertama adalah saya harus mencari referensi dari pertanyaan-pertanyaan itu Ibu. Lalu Iya. saya hubungkan dengan permasalahan yang relevan sehingga Iya. nantinya ketika pengalaman belajar itu saya dapatkan, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot
pada masing-masing permasalahan-permasalahan. Oke, baik sekali rencananya. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira kapan Pak Agung akan mencari referensi atau mencari apa yang bisa menunjang Pak Agung dalam mencapai kompetensi pertanyaan berbobot tadi? Yang jelas secepatnya Ibu, saya Iya. akan mencari referensi tersebut sambil di sela-sela waktu mengajar, di sela-sela kesibukan lain, saya akan mencari waktu itu agar penyerapan ilmunya lebih cepat dan kompetensi saya dalam melakukan pertanyaan yang berbobot menjadi lebih cepat. Oke, bagus sekali, mantap sekali ya Pak Agung. Nah, kira-kira Terima kasih, nih Ibu. akan melaksanakan kegiatan coaching lagi kapan? Mungkin secepatnya Ibu, Iya. ketika ada rekan guru yang membutuhkan bantuan Oke. saya dalam permasalahannya, saya akan melakukan coaching lagi. Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi karena Oke. saya sudah ada janji lagi Ibu Iya. dengan coach yang lain tentang permasalahan yang berbeda juga. Oke. Jadi jika ada yang sudah ada janji seperti itu, maka Iya. saya harus secepatnya mencari referensi dalam bidang pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak dalam melaksanakan coaching berikutnya. Terima kasih Ibu. Oke, mari Pak, saya pamit dulu, ada acara. Oh iya, Oke. terima kasih Ibu. Ya,